mengejutkan datang dari institusi penegak hukum yang selama ini dikenal tegas. Seorang penyidik yang kami identifikasi sebagai penyidik inisial R dilaporkan dipecat hanya karena gagal menyelesaikan sebuah kasus dalam waktu 24 jam. Penyidik R ditugaskan untuk menyelidiki dugaan korupsi yang melibatkan pihak-pihak penting di institusi tersebut. Namun, tenggat waktu yang diberikan dinilai tidak masuk akal, mengingat kompleksitas kasus yang membutuhkan investigasi mendalam dan pengumpulan bukti. Pemecatan ini menuai kritik dari berbagai pihak. Banyak yang mempertanyakan profesionalisme institusi penegak hukum. Dipecat hanya karena nggak selesaikan kasus dalam sehari. Kami mendapatkan pandangan sebagai berikut. Kasus ini tidak hanya menjadi sorotan publik, tetapi juga membuka diskusi luas tentang tekanan kerja. Pagi, Pagi. Lo mau ke atas buat meeting ya? Udah, duluan ya. Have a nice day. Ya. Gak, berita yang kemarin udah dipublikasi belum? Udah sih, tinggal gua bikin laporan aja. Oke. Lu ngeliat gak berita yang ada di X itu? Yang soal polisi disuruh nanganin kasus dalam 1 hari. Asli nih, gue juga greget banget lagi liatnya. Masa ya dikasih waktu cuma 1 hari? Aneh banget kan? Itu kan udah tahu ya soal itu. Iya. Gue gak ngerti deh, kenapa cuma karena masalah itu bisa sampai dipecat? Aneh banget kan? Kayak ada sesuatunya gitu gak sih? Masa sih cuma karena gak selesai dalam sehari? Pasti ada sesuatu nih. Gak bisa sih, gue kalau gak nyari tahu. Gak, menurut lu ini ide yang bagus gak kalau misalnya kita ngungkap permasalahan ini? Soalnya gue lihat di X, persoalan itu informasinya belum lengkap tentang pemecatan si penyelidik ini. Apalagi kita cuma dikasih waktu 1 hari lagi buat ngungkapin siapa seseorang korupsi itu. Serius susah mau nanganin kasus ini? Menurut gue sih bakal bahaya banget. Berat lagi. Iya gak, soalnya dalam waktu yang gak begitu lama, ini singkat loh. Gak seminggu ataupun sebulan. Tapi bener loh yang dikatain Sasa, masuk akal. Lu bisa gak bantu gue soal ini? Kalau bisa, gue lupa lagi nama akun yang gue liat tadi pagi. Sasa, coba lihat. Yang ini bukan sih akunnya? Iya, bener lagi. Coba Mi, scroll lagi, siapa tahu ada video lain selain itu. Wah, berani juga nih orang. Selalu keluar-keluar begini di akunnya. Berani banget emang. Sumpah, berani banget. Kalau jadi dia, gak berani walaupun pakai anonim pun. Pasti ada orang di balik akun ini. Orang yang punya backingan besar. Karena gak mungkin kalau akun ecek-ecek berani ngeposting hal kayak gini. Bisa jadi orang dalam pemerintah. Enggak. Mending langsung selidikin aja di akunnya. Kalau lu dapet konfirmasi informasi yang bagus, kabarin gue langsung. Susah banget nih nyari orangnya. Bentukannya gimana ya? Ini akun gak ada informasi sedikit pun. Di message bakalan bales gak ya? Kenapa dari muka lo kudut amat?
Pusing ya, Ge, jangan nyengir lu. Pusing stalking akun itu kah? Pusing kocak. Tapi gue udah DM sih akun itu. Semoga ya dibales. Semoga aja ya. Anjir lah, hoki gue kepake. Apa sih, Kak? Woi, duduk dulu, beresin tuh punyahan. Lihat, ini notif dari siapa? Anjir, Gak. Lu dibales? Iya. Coba gue lihat tulisannya apaan. Santai kali, Mi. Tadi gue kasih lihat. Anjir, Gak. Apa? Lihat deh. Kita diajak ketemuan besok di tempat itu. Coba Seriusan, lihat. Mi? Seriusan. Baca. Sa, Sa, harus Sa, tahu, Sa. Sa. Ini kesempatan Coba, Sa. besar sih buat lo. Balas gak? Gue bersedia besok. Oke, bentar. Udah, Sa. Oke. Ini bener nggak ya di sini? Perasaan titiknya di sini deh. Mana ya orangnya? Mbak Sasa. Iya saya. Baik, tapi saya tidak mau ada alat rekam apapun termasuk handphone Mbak Sasa. Jika Mbak Sasa berkenan, handphonenya saya ambil. Baik. Tapi kita akan bicara di mana? Oke, ikut saya saja. Lanjut ke sini. Oke. Silakan Mbak Sasa untuk duduk. Terima kasih Pak. Silakan Mbak Sasa adiknya. Terima kasih Bapak. Apa yang Mbak Sasa ingin tahu dari saya? Langsung saja Pak, saya tertarik dengan kasus penyidik yang dipecat karena tidak dapat menyelesaikan penyelidikan dalam waktu yang sudah ditentukan. Hanya tertarik saja. Tidak hanya itu Pak, saya merasa ada yang janggal dengan kasus ini. Setelah saya mencari tahu lebih dalam, melalui cuitan akun anonim Bapak, saya merasa ada yang ditutupi dari kasus ini. Rendra, dia penyidik, tapi bukan sembarang penyidik. Dia terlalu jujur, sehingga itu yang membuat dia dijebak. Dijebak? Maksud Bapak bagaimana ya? Dia sedang mengungkap kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi. Tapi laporan terakhirnya hilang dan dia dipecat. Alasannya sih karena tidak selesai dalam 1 hari dan saya yakin itu hanyalah omong kosong. Berarti ada barang bukti yang hilang. Kalau bukti itu ditemukan, semua ini bisa terungkap. Betul, semua bisa terungkap. Saya sengaja membuat akun anonim ini untuk memancing reaksi publik agar terfokus pada kasus ini. Dan nampaknya itu berhasil. Publik sekarang mulai terfokus dengan kasus ini. Maka dari itu, saya ingin mengangkat kembali berita ini. Saya mempersilahkan Mbak Sasa untuk mengangkat kasus ini. Akan tetapi Mbak Sasa harus berhati-hati. Banyak orang penting tidak mau kasus ini tersebar ke publik. Saya siap mengawal karena saya tertarik dengan kasus ini. Saya rasa kasus ini harus terungkap. Baik, jika Mbak Sasa ingin tahu, tugas saya di sini selesai. Selanjutnya Mbak Sasa bisa tanyakan kepada dia. Hah? Dia siapa? Saya sudah dengar pernyataan Mbak Sasa dari luar. Saya sangat berterima kasih karena Mbak Sasa mau mengangkat kasus yang saya alami. Tapi apakah Pak Rendra tidak keberatan? Tidak Mbak, justru saya senang masih ada jurnalis seperti Mbak Sasa yang mau mengangkat isu saya dengan segala risiko yang ada.
Saya ingin bertanya, apakah ada tambahan informasi dari Mr. X yang disampaikan kepada saya? Semua yang disampaikan itu adalah pernyataan dari saya sendiri dan tidak ada yang ditambahkan lagi. Saya punya beberapa bukti kuat yang bisa kamu up ke media. Ini apa? Di dalam tesis itu ada beberapa bukti kuat berupa rekaman suara dan rekaman video. Untuk mengungkap kasus ini, kamu bisa lihat ketika kamu sudah di rumah nanti. Mungkin hanya ini yang dapat kami beritahukan terkait kasus ini. Baik, kalau begitu saya izin pamit pulang. Ini handphone basah saya tadi saya ambil. Baik, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Kalau begitu saya permisi. Iya. Makanya aku ngajak di sini, jangan sampai mereka curiga dan ini milikmu. Buat saja untukmu. Yang penting rencana kita jangan sampai bocor. Saya tidak mau. Gimana Dik kabarnya? Baik, Pak. Kerjaan di kantor aman kan? Di mana? Gimana barangku aman kan? Itu mulai pada curiga, mereka membongkar aja itu. Makanya aku ngajak di sini, jangan sampai mereka curiga dan ini milikmu. Buat saja untukmu. Yang penting rencana kita jangan sampai bocor. Saya tidak mau. Selamat pagi rekan-rekan media, terima kasih telah hadir dalam acara konferensi pers kali ini. Saya selaku Direktur dari PT WBS ingin mengklarifikasi mengenai kasus korupsi dan suap yang belakangan ini menjadi perbincangan publik. Saya menegaskan bahwa informasi yang beredar mengenai korupsi obat-obatan ilegal dan suap melibatkan salah satu karyawan kami memang benar adanya. Berdasarkan penyelidikan yang telah dilakukan, bahwa Erik Sagara terbukti menerima suap dan menjalankan penyelundupan obat-obatan ilegal. Dengan ini, saya menyatakan bahwa Erik Sagara saya berhentikan secara tidak hormat dari pekerjaan. Terima kasih.
Nih guys, lihat lebar kemana? Kita bersandiwara, bicara tak semestinya. Walau kita tahu nyatanya semua tak baik saja. Ada masanya kita mencuri ruang dan waktu. Walau pasti berlalu, biarkan saja kita bersama. Selagi masih bisa bersama. Bersama. Halo guys, tinggal review rumah ini rumah orang, review rumah gue tunjukin. Mau mencoba kau